dihindari. Kamu minum anti-aging apapun, jamu awet muda gitu ya, kalau miskin sekalipun kamu akan tetap tua ya. Saat ini sudah bersama dengan Ibu Epi, seorang ya senior banget ini, senior saya. Salam suku. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan thank you banget sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa sharing di Ina Channel yang tentunya buat kita inspirasi dan edukasi masyarakat. Ya, untuk hari ini kita mau bahas tentang geriatric care. Nah, Anda ini sudah pakarnya sekali, cuman nggak lengkap kalau Anda, Bu Bos ini senior saya tidak kenalan. Boleh dong, singkat dulu kenalannya. Oke, silakan. Oke, thank you Bosku, Pak Monsa, Henry ya, terima kasih sudah diundangnya di YouTube channelnya. Ya, sama sekali bisa berbagi bersama dengan semuanya. Yang pastinya kita akan menjadi tua. Dan itu yang bisa kita reda ya. Masa kecil tidak bisa kita ulang, bagaimana orang tua kita merawat tidak bisa kita reka-reka, tapi hasilnya kita bisa lihat sekarang ya, siapa kita adalah apa yang sudah dilakukan kemarin. Tapi masa tua adalah depends on awal ya. Oke, saya dengan Evi, saya perawat dari tahun berapa ya, 94, lahir belum ya, mungkin ada 2 tahun, baru usia 2 tahun saya. Saya baru usia 2 tahun. Iya, saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta, saya di bagian ICU, UGD, HD, lalu setelah itu saya 10 tahun, saya sebagai volunteer di salah satu yayasan yang bergerak di bidang kerohanian, dan setelah itu 10 tahun terakhir ini saya bergerak di bidang geriatri, urus dari A to Z, back to the beat ya. Tapi kalau lansia, kita mau belajar sama-sama bersama dengan tim kita di sini. Oke. Luar biasa. Wow, semoga ya tadi saya nangkep banget bahwa apa yang kita lakukan sekarang ya intinya apa ya? Ya kalau kita bilang don't stop to care the other people, ya, untuk peduli ke semua orang, ke masyarakat, ke siapapun gitu kan, kita melayani. Itu memang panggilan seorang perawat. Nah, ngomongin masalah lansia, tentunya apa ya, secara teori kan memang adalah di mana umur itu mengalami perubahan sistem tubuh, 9 sistem tubuh yang secara umum. Nah, pengalaman dari Bu Epi sendiri, perubahan apa yang paling banyak dan dominan di geriatri, masalah geriatri lansia? Oke, ini kompleks banget ya. Kita tuh masuk dulu ke masa-masa itu usia 45 sampai 59, di mana namanya pralansia ya. Pralansia itu kita sendiri sudah mengalami penurunan. Fisik itu di usia 30 menjelang 40 itu sudah regenerasi sel tidak lagi sebaik di usia di bawah itu. Ya, so kalau mau lansianya nanti kita menjadi sehat, you have to create before 40 ya, before ya, karena itu akan menentukan ya nantinya seperti apa. Kalau di usia 60 ya, menurut penelitian ya di Indonesia bahwa usia lansia itu usia 60, tetapi ketika memasuki usia 68 mulai deh tuh sakit penyakit ya, dari 1 penyakit, 2 penyakit, 3 penyakit, sampai 6 penyakit ya. Di usia-usia saya sekarang obatnya aja udah doremi gitu ya, dari yang obat cantik seumur hidup sampai obat-obat yang kalau perlu gitu ya, sudah mulai banyak suportif yang saya nggak bisa dihindari ya, mau nggak bisa dipersalahkan. Tapi secara umum geriatri itu wah banyak banget, dari masalah gangguan fisik dulu ya, dari fisik itu semua regenerasi sel sudah mulai menurun, sementara kebutuhan sel-selnya itu untuk menangkal infeksi itu juga udah menurun ya, daya tahan tubuh menurun ya, gigi dan mulut, gigi udah mulai copot-copot. Untuk wanita yang usia mungkin umur 45 sampai 50 sudah mulai premenopause itu, prematorium itu sangat very danger, karena ketika
mulai menurun, yang nganterin kalsium ke tulang juga udah berkurang, sehingga gampang terjadi mudah untuk persiapan lansia, biasanya wanita tuh osteoporosis ya, di punggung dada udah mengalami, lalu apalagi di gangguan perkemihan, sudah ya, ada yang makanya lansia udah, kalau yang laki-laki suka sering prostat, gangguan prostat. Kalau perempuan apa sih paling sering? Infeksi saluran kemih ya, karena saluran kemihnya lebih pendek daripada laki-laki, dan udah gitu lebih lembab dan kuman-kuman sudah mulai bisa masuk, tapi kita tidak ada yang bisa menangkal lagi. Masalah apa lagi? Masalah psikososial. Banyak nih gangguan psikiatri ya, dari kognitif mulai lupa, yang penting tapi nggak lupa mantan sih biasanya. Gitu ya. Pengalaman banget kayaknya ini. Boleh kita survei nanti, boleh kita teliti nih, apakah benar bahwa lansia itu tidak akan pernah melupakan mantan. Asik. Boleh begini juga ya. Nah, problem lagi apa? Gizi. Gizinya kenapa? Karena kehilangan selera makan, nafsu makan, atau mungkin apalagi kehilangan rasa ya, harus rasanya yang lebih kuat. Nah itu, aduh banyak deh kalau ngomong. Dari semua yang banyak itu, apa yang paling dominan dan persentasenya lebih tinggi di manusia saat ini? Nah, yang pastinya adalah penyakit degeneratif masih pegang nih ya. Penyakit degeneratif itu bisa gangguan pembuluh darah dari hipertensi, stroke, jantung, itu masih juaranya lah ya. Masalah-masalah kedua kalau yang selama ini kita layani mungkin karena dia gangguan tadi pembuluh darah, nah itu lebih cenderungnya nantinya adalah demensia, gangguan kognitif itu juga megang juga gitu ya. Kalau setiap 3 detik satu orang kena demensia, dan nanti tahun 2050 ada angka 50 juta penderita demensia. Dan berarti marketnya home care lebih besar lagi dong ya? Market home care akan lebih besar lagi ya. Iya. Iya. Oke. Jadi yang saya tangkap bahwa yang paling dominan untuk masalah kesehatan lansia saat ini adalah penyakit degeneratif, hipertensi dan sebagainya, dan juga mungkin tadi yang disebut ada demensia itu paling banyak. Dan memang selama saya perjalanan juga bahwa banyak sekali keluarga yang kita temukan itu, yang masalahnya lagi adalah keluarga itu belum siap menerima kondisi tersebut. Mungkin termasuk tadi yang paling banyak banget itu sulit tidur pasiennya gitu ya, tiba-tiba marah-marah, emosi labil, ya mungkin 10 gejala demensia Alzheimer itu ya. Nah, banyak kasus seperti itu. Nah, kira-kira dari kondisi seperti ini, apa tips yang dapat dilakukan oleh pendamping atau keluarga untuk merawat keluarga lansia yang ada di rumah? Bagaimana? Saya kebetulan sebagai pendamping lansia juga ya, orang tua saya dua-duanya sakit ya, dan saya juga mengurus mertua saya ya. Jadi saya handle 3 lansia secara pribadi ya. Itu pun sendiri, yang pertama adalah bahwa kita harus menerima dulu loh ya, kondisi lansia itu kita terima dulu deh. Oke, saya punya orang tua, saya punya mertua, saya punya ibu bapak yang sedang sakit ya. Itu yang pertama, dari semua anak harus terima. Lalu kedua, kita harus punya kesehatian loh, sehati sepakat untuk merawat ya, karena kalau enggak ini kita menjadi konflik ya. Harus dipikirkan bahwa orang tua pun akan pergi meninggalkan kita. Jadi kita jangan sampai anak-anak pun terpecah belah karena kita merawat, akhirnya gini, merawat orang tua tidak bisa, kita pun terpecah belah, rugi bandar ya. Kalau kita bersatu nanti rasanya disumbangin loh ke gereja, ke masjid, ke panti asuhan, tapi kan tidak lebih dari 30% katanya. Nah, mungkin bukan itu ya. Yang pertama tadi, yang kedua tadi sehati sepakat loh, itu penting banget, karena kalau nggak sehati sepakat, apapun yang kita kerjakan tuh pasti akan gagal. Tapi kalau kita bersatu sepakat dengan kesederhanaan kita mungkin yang satu bersehati kasih uang, yang satu tidak sepakat mengantar ke rumah sakit, itu pun tidak terjadi maksimal hasilnya ya. Secara itu dari bagian kita ya. Kalau finansial
itu bisa dikelola ya. Saya nggak bilang finansial itu sebagai suatu masalah, karena semua bisa dipelajari dengan trick and treat sehingga pelayanan kepada lansia ini menjadi bisa efisien. Nah, oleh sebab itu saya secara pribadi juga minta nih kepada orang-orang yang bergerak di bidang lansia, yuk kita buat pelatihan yuk buat keluarga, karena itu penting ya. Setelah sehari sepakat, mereka harus dapat ilmu yang benar ya, karena yang merawat bisa siapa saja nih, bisa keluarga, bisa apalagi Indonesia keluarganya besar, banyak, ada sepupu, ada saudara, dan ini biasanya didelegasikan langsung kepada satu anak perempuan, kedua anak pertama, atau anak bontot, atau yang belum nikah, atau yang belum kerja, atau yang masih kuliah, segala macam lah. Itu kita semua masing-masing keluarga punya cara, dan nggak ada yang ideal ya. Yang ideal adalah kalau kita memberi hati semua untuk merawat lansia dengan baik ya. Itu untuk dari keluarga. Kalau untuk pendamping ya, kita harus tahu bahwa mereka melakukannya itu yang pertama mungkin karena uang ya. Jangan berharap mereka melakukan dengan hati. Bahwasanya dalam perjalanannya mereka melakukan dengan hati, itu depends on them ya. Nggak bisa kita paksa dari awal, kamu harus merawat dengan hati. Lo aja anaknya nggak mau cowok gitu ya. Kalau misalnya dibalik, hey, lo ganti ya, lo gua bayar segitu, lo jaga mak lo, belum tentu bisa juga. Jadi dari pihak kita harus sadar nih, pengguna jasa, karena saya juga menggunakan jasa caregiver ya. Mereka orang lain, ketika mereka mau merawat orang tua kita, we have to give appreciate loh ya. Kita aja anaknya nggak mampu, lalu kita delegasikan kepada orang lain, lalu kita memberikan penghargaan yang sepatutnya. Sepatutnya itu kan sangat tergantung kepada kita ya. Oke, memberikan jasa yang layak, oke, memberikan istirahat yang layak, makan yang layak. Mereka itu 24 hour taking care our mother, our daddy gitu loh. So ya berikan aja, mereka mau rekreasi silahkan. Nah itu yang mesti dipikirkan, baik kita sebagai di pengguna jasa maupun nanti para vendor-vendor yang menyalurkan caregiver ya, bahwa mereka juga orang lain tapi mau dibayar. Lalu ketika dalam perjalanannya ya, mereka memberikan dengan hati karena mereka sudah melibatkan adrenalin ya, menganggap dia mereka itu orang tua, lalu ada sayang ya, sehingga orang tuanya juga merasa tergantung sama mereka. Kita juga jangan marah, jangan jealous ketika caregivernya pulang orang tua kita nangis gitu ya. Mereka punya neni yang trustnya udah terbina gitu ya. Intinya sih menurut saya dari kesemua, nanti kalau yang bla 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 kayaknya bisa dikemas lagi. Iya. Itu menarik banget, tadi saya sepakat banget kalau kita itu mesti mengadakan sebuah yang namanya pelatihan untuk keluarga mengenai perawatan lansia. Why? Karena it's really important. Why? Karena gini, kalau kita cuma ngomong satu orang, yang lainnya itu masih banyak gitu. Ini akan menjadi suatu ibaratnya wadah ataupun program yang memang bisa berkesinambungan, terus-terusan kita laksanakan, yang gunanya adalah edukasi supaya target pelayanan kita kepada pasien lansia khususnya itu benar-benar, kalau kita bilang ya, lansia itu kan memang mereka harus menikmati hidup yang bermartabat. Artinya bermartabat selama dirawat mereka nyaman gitu, terus yang merawat juga nyaman gitu ya. Karena masalah juga ini fakta kita banget nih, kalau kita harus ngikut, karena gini, yang tadi saya menarik juga harus sehati antar keluarganya. Bisa jadi nih dua anak, yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, si caregivernya bingung. Nah itu juga suatu hal yang salah sebetulnya. Otomatis perlu ganti psikologi si lansia bermasalah, ya nggak sih? Dia bahkan justru marah. Nah itu yang makanya kita perlu edukasi banget melalui program itu. Mungkin kita akan bisa bahas di next times ya. Ya, karena kita udah care lah ya. Kita tidak hanya bicara tentang bisnisnya, but kita juga bicara tentang sosionya gitu ya, sosionya. Good. Ada hal lain yang mau disampaikan lagi untuk perawatan lansia, mungkin tips yang singkat dan bisa dalam banget buat keluarga pasien lansia dan caregiver. Bu Bos, silakan.
Ya, yang pertama untuk keluarga pasien, just remember, kamu nggak pernah bakal ada kalau nggak ada orang tua kamu, ya. So, lagu NPK itu hanya memberi taharan kembali, ya, ketika orang tua kita mungkin ini akan menjadi tersentuh ketika saya menjadi orang tua. Ya, ketika saya menjadi orang tua, anak saya sakit, saya akan tinggalkan pekerjaan saya rela berhutang, ya. Tapi nggak tahu lah ya, ketika orang tua kita sakit, apakah kita rela meninggalkan pekerjaan kita, apakah ngomong sambil nangis nih, gitu. Apakah kita rela juga berhutang untuk orang tua kita? Belum tentu loh ya, karena kita juga udah punya tanggung jawab terhadap anak, terhadap suami. Tapi seperti orang tua kita melakukannya dulu, lakukan aja gitu loh ya, karena kan kita juga akan menjadi tua. Ini nggak bisa dihilangin nih, tua itu nggak bisa dihindari. Kamu minum anti-aging apapun, jamu awet muda gitu ya, kalau miskin sekalipun, kamu akan tetap tua ya. Jadi kita tetap harus melakukan dulu apa yang orang ingin lain lakukan bagi kita lakukan dulu dong ya. Kita menabur dulu baru kita menuai. Nanti kalau kita misalnya menuai di hari tua, kok nggak ada sesuatu yang lain, ada yang salah ketika kita menabur ya. Meskipun nih satu, meskipun orang tua kita itu bukan seperti fatherhood atau motherhood yang kita pikirkan ya, di masa tua mereka tidak perlu penghakiman dari kita. Mereka tidak sedang membutuhkan judgement dari anak-anaknya. Yang hanya mereka butuhkan adalah dukungan, sehingga mereka melewati masa tua itu penuh kualitas, bermakna, seperti yang Yu bilang tadi ya. Itu untuk anak-anak. Sebagaimana orang tua kita lakukan untuk kita, lakukanlah juga untuk mereka ya. Atau mungkin saya nggak pernah melihat orang tua saya melakukan yang baik. No, pasti ada satu yang pernah kita lihat. This is the best what moms did to me, or what my dad did to me ya. Ada satu yang rasanya kamu berkesan, ingat aja itu. Jangan ingat yang orang tua saya itu bukan seorang yang baik, apalagi papa saya ya. Dia bukan seorang yang fatherhood, tapi saya melihat dia aja udah kasihan gitu loh. Maksudnya penghakiman itu urusan dia sama Tuhannya. Masalah dia sakit itu urusan dia sama Tuhannya. Urusan kita anaknya adalah berbakti, memberikan yang terbaik di sisa umurnya ya, untuk anak. Lalu kalau untuk caregiver, pendamping ya, kalian ini kan kita datang itu kesini dengan macam-macam motivasi loh. Datang ke Jakarta kabur dari ibu yang cewek, ada yang penting lihat Jakarta, ada yang penting kerja, ada yang penting lari dari putus pacar ya. Apapun itu, ketika kamu datang ke Jakarta dan melamar sebagai caregiver ya, kamu harus bersihin dulu tuh hati kamu tuh ya. Karena kalau kita memberi dengan hati yang kotor, hati yang sakit, yang kamu beri adalah kotor juga, yang kamu beri adalah sakit hati juga gitu ya. Jadi bersihkan dulu diri kita ya, bersihkan dulu hati kita. Nih kalau ada masa-masa pahit dengan orang tua, apalagi nanti ngeliat orang tua marah-marah, kita bisa cubit, kita bisa marahin, dan mereka bukan objek sebagai pelampiasan kita sakit hati terhadap orang tua loh, atau terhadap yang lain-lain. Mereka itu adalah pribadi yang membutuhkan pelayanan kita. Tapi kan kesadaran ini nggak kepada semua anak-anak milenial yang kerja sebagai caregiver itu ada pada mereka. Sehingga tugas-tugas kita sebagai trainer di awal itu kita bersihkan dulu hati mereka, kenali masalah mereka, bersihkan hatinya. So kalau memang belum siap nggak apa-apa, perpanjang lagi trainingnya. Karena kalau enggak, kamu tuh membawa nama baik dirimu, membawa nama baik perusahaan, bahkan bisa dituntut ke ranah hukum. Nah, kita kan menyalurkan mereka bekerja untuk kebaikan mereka juga. Kalau mereka hasilnya tidak baik, dari awal kita sudah tahu dan kita bisa deteksi. Halo, come to mama, ya. Ayo, mari kita berubah dulu, baru you can give your best, gitu loh. Wow, it's very membuka ini lagi buat terutama tadi yang sekarang kita buat anak-anak itu ya. Memang di zaman-zaman yang sekarang ini kayaknya nilai kasih itu semakin kesini mungkin kurang ya.
semakin kurang karena mungkin sibuk pekerjaan, karir, bisnis dan sebagainya. Itu banyak yang kita dapatkan. Yang kita dapat yang pada hari ini diingatkan bahwa ingat, sekalipun orang tua kita bukan adalah orang tua terbaik menurut kita saat itu, pasti ada satu hal terbaik yang membuat kita bisa bertumbuh hingga saat ini. Betul begitu ya? Gitu. Wow, luar biasa. Dan tadi panggilan buat teman-teman yang mau bekerja sebagai home care, yang memang harus siap. Kalau kita nyebutnya itu secara psikologisnya siap, knowledge-nya siap, attitude-nya siap, soft skill-nya siap, termasuk skill-skill yang lain itu harus siap gitu. Ya tadi spiritualnya juga harus siap, mental psikologisnya harus siap. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak. Ada lagi nggak mau disampaikan untuk sesi ini? Saya akan Oke, sebenarnya memang belum ada standarisasi di luar negeri itu pekerjaan caregiver itu very expensive. Ketika kita bisa membayar caregiver berarti you are a rich people. But in Indonesia ya kita memperlakukannya tidak layak ya. Tidak layak apa? Jasanya belum setara ya, lalu juga perlakuannya, job description-nya belum jelas ya, sehingga ada perlakuan ya udahlah sekalian nyuci piring, sekalian nyapu, sekalian apa, lu bayarnya berapa cong gitu ya. Kita makanya buat provider menurut saya harus tingkatkan nih, berani deh bikin harga tinggi ya, nggak usah takut sama pesaing-pesaing yang lain. Ada harga ada lupa ya kita kelasnya juga jangan saya cukup sedih. Jadi ketika kita ada orang mau menjadi caregiver, menurut saya itu dia mau hebat gitu ya, hebat gitu, karena itu memberi yang 24 hour, kita aja pakai jam kerja overtime 1 jam aja kita minta perpanjang. Ini caregiver nggak ada, nah karena nggak ada standarisasi, akhirnya suka-suka yang ini karena ada kebutuhan, lalu ya udah berdasarkan kebutuhannya kita mau saya belum setuju itu. Jadi buat para vendor, para penyedia seperti ini, berani naikin harga biar kayak gitu. Ini kita keluar topik sedikit ini. Jadi nanti ya. Tapi benar saya setuju banget gitu. Jadi kita karena memang itu yang kalau bisa dikatakan itu juga bisa merusak market sebetulnya. Merusak market dan kepercayaan masyarakat kepada provider itu juga bisa berkurang. Itu yang menjadi masalahnya. Itu yang memang banyak banget di Jakarta. Saya juga ya Jabodetabek, kadang kita udah coba begini ternyata ada yang itu susah ngomong deh. Mungkin kita ada sesi khusus. Iya nih. PR kita ya Pak. Sesi khusus kita bahas ini ya. Kita bahas tentang bisnis entrepreneur untuk home care, oke? Dan jadi closing statementnya untuk tadi home care atau home care lagi geriatric care apa? Ada lagi? Geriatric care. I think it's enough ya. Oke. Sangat luar biasa sekali informasi motivasi reminder yang diberikan kepada masyarakat bahwasanya tadi kita juga nggak bisa sebetulnya. Saya juga jadi kita itu kerjasama ya nggak? Kerjasama nggak bisa misalnya si klien itu mentang-mentang punya uang banyak mau bayar semahal apapun tapi dia sendiri tidak bisa karena si pasien ini lansia pasti akan masalah psikologis ketika anaknya tidak support di situ. Support dalam arti tidak ada cuek gitu loh. Memang ada support secara finansial, tapi tidak tiba-tiba setiap hari itu nggak pernah ngeliatin lansianya di kamar, pokoknya sibuk bekerja, itu juga jadi problem. Saya pernah dapat kasus seperti itu. Jadi buat masyarakat pasti kita juga pesan bahwa kita ayo sama-sama memberikan pelayanan kepada lansia, orang tua kita yang di sana masalahnya kompleks. Tidak hanya masalah fisik, mereka terbatas kemampuan berjalan, mobilisasi, tapi juga secara psikologis, mental mereka juga perlu yang namanya kita terapi lah seperti itu. Terapinya bagaimana ya tadi? Goalsnya adalah lansia yang bermartabat. Setuju seperti itu ya Bu Bos? Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat kesempatannya, luar biasa. Buat teman-teman yang mau tahu Ibu Epi ini aktif bisa belajar dari beliau. Dan nanti saya tulis di sini ya untuk
IG-nya, boleh ya? IG-nya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat, sukses selalu. Thank you, bro. Yes, Salam sehat ya. Ya,